Aha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Pak Rahmat kelas 1A dan kelas 1B yang Pak Rahmat banggakan. Tidak ada kata yang pantas diucapkan sebagai anak yang soleh dan solehah pada pagi hari ini yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat tanda syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga anak-anakku sekalian kita bisa belajar kembali PJJ di Mapel PAI bersama dengan Pak Rahmat insyaallah taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang selalu senantiasa istiqamah di atas manhaj beliau. Mudah-mudahan teman-teman semuanya kelas 1A, 1B dan semua orang yang kita cintai dan kita banggakan, Allah pertemukan semuanya dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kemarin kita sudah bahas tentang bersuci atau taharah. Nah teman-teman nanti mendengarkan penjelasan dari Pak Rahmat, tidak boleh jijik ya, karena kita berbicara tentang ilmu, ya kita berbicara tentang najis. Ada kotoran apa itu termasuk najis atau tidak. Oleh karena itu teman-teman tidak boleh jijik, karena ilmu harus Pak Rahmat sampaikan biar teman-teman paham. Oh iya ini yang nggak boleh. Oh iya ini najis. Oh iya ini tidak. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memahami. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan, Pak Rahmat ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya untuk selalu senantiasa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, menjaga kesucian, senantiasa menjaga wudhu seperti sahabat Bilal bin Rabah yang Rasulullah SAW bermimpi bahwasanya mendengar terompak kaki sandal Bilal di surga, sehingga Bilal radhiyallahu ta'ala masuk dalam surga. Nah, amalan yang mulia yaitu Bilal selalu senantiasa bersuci atau dari selalu senantiasa menjaga wudu. Nah, oleh karena itu teman-temanku sekalian, teman-teman Pak Rahmat kelas 1A yang 1B yang soleh dan soleha, saat ini kita masih masa pandemi COVID-19 ya, sehingga teman-teman belum bisa masuk sekolah. Untuk selalu senantiasa menjaga kesehatan, apabila tidak penting sekali jangan sampai keluar rumah. Apabila itu sangat mendesak, maka gunakanlah selalu senantiasa menggunakan masker, kemudian selalu senantiasa menjaga jarak dan juga selalu senantiasa mencuci tangan. Mudah-mudahan ikhtiar yang sudah kita lakukan semuanya kita terhindar dari wabah COVID-19. Amin. Baik, kita masuk pada pembahasan lanjutan kemarin tentang taharah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 108, "Wallahu yuhibbul mutahhirin." Sesungguhnya Allah itu sangat-sangat mencintai orang yang bersuci. Kemarin Pak Rahmat mohon maaf, kemarin sempat membawakan hadis tentang at-tuhuru syatrul iman. Itu bukan hadis. Pak Rahmat mohon dimaafkan. Yang benar adalah an-nazafatu minal iman. Kemarin yang Pak Rahmat bacakan adalah an-nazafatul minal iman. Ini hadisnya bukan hadis tapi perkataan bijak atau perkataan orang, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar perkataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Ya. Pak Rahmat kemarin bawakan tentang an-nazafatu minal iman. Ini hadisnya dhaif. La aslalah, tidak ada asal usul. Yang benar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah at-tuhuru syatrul iman. Ya. Kebersihan, kesucian merupakan bagian daripada iman. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, orang yang bersih sehat maka badannya akan kuat.
menopang dia untuk beraktivitas, menopang dia untuk ibadah, belajar, bermain, dan seterusnya. Tetapi badan dia sakit, mungkin akibatnya banyak virus atau kuman yang menempel pada badannya, pada pakaiannya, sehingga dia tidak sehat dan dia tidak mudah melakukan amal ibadah seperti sholat, olahraga, dan seterusnya. Oleh karena itu, seorang muslim harus benar-benar menjaga kesucian. Ya. Kenapa? Karena Allah itu akan mencintai orang yang bersih. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah sangat mencintai namanya kesucian. Atau Allah sangat mencintai namanya kebersihan. Kemudian teman-temanku sekalian, kita harus menjaga kebersihan. Yang pertama, badan kita. Ya. Badan kita harus bersih. Mandi 2 kali sehari, pagi dan sore, gosok gigi, ya. Jaga kebersihan, kukunya panjang dipotong. Nah, teman-teman coba siapa yang kukunya panjang harus dipotong. Kenapa? Karena teman-teman bisa garuk badan, kumannya nempel di kuku, ya. Di kuku kalian nempel, lihat. Nempel di kuku, setelah itu cuci tangan, kadang masuk di dalam susah keluar. Walaupun udah cuci tangan, kita makan, ambil nasi, ambil lauk, akhirnya apa? Masuklah bersamaan dengan kuman-kuman ke dalam perut dan mengakibatkan kita menjadi sakit. Nah, harus jaga kebersihan, salah satunya adalah memotong kuku. Itu fitrah. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, anak soleh, salah satu fitrah kesucian umat manusia, kesucian insan adalah dia selalu senantiasa menjaga kebersihan. Masalah kuku dipotong. Kemudian anak-anakku sekalian, pakaian yang kita gunakan harus bersih, harus rapi. Bukan mahal ya teman-teman. Syaratnya pakaian libasut taqwa, pakaian yang mencerminkan orang bertakwa itu bukan mahal. Sekali lagi, pakaian yang mahal itu bukan mencerminkan orang yang bertakwa, tidak. Pakaian yang baik yang menurut syariat adalah pakaian tersebut mampu menutupi aurat. Ya, bukan mahal yang dilihat. Bukan merek juga yang dilihat, tapi yang dilihat menurut pandangan syariat mampu menutupi aurat kita. Nah, kalau misalnya teman-teman perempuan, maka dia harus menutup seluruh auratnya kecuali tangan dan wajah. Kemudian pakaian yang kita gunakan tidak boleh ketat. Ya. Kemudian tidak boleh tipis. Dan dia tidak mahal. Ya, pakaian yang menurut syariat Islam adalah mampu menutupi aurat dan juga tidak membentuk lekuk-lekuk tubuh. Kemudian yang keempat, tempat beraktivitas kita itu juga harus bersih, harus cuci. Kelas tempat kita belajar, rumah tempat kita beristirahat, tempat kita berbercanda sama orang tua, kita berdialog, berdiskusi, bermain sama adik-adik. Kemudian masih semuanya tempat aktivitas itu harus benar-benar bersih. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, Allah itu sangat mencintai orang yang bersih. Tak mungkin Allah mencintai orang-orang yang berandalan. Pernah lihat teman-teman orang gila tuh bau luar biasa. Pakaiannya itu nggak pernah pakai, bahkan nggak pernah pakai baju dan nggak pernah pakai celana. Itu kalau orang gila. Nah, anak-anakku sekalian, kemarin Pak Rahmat sudah membahas panjang lebar berkaitan dengan kebersihan, maka Pak Rahmat ingin melanjutkan tentang hadas dan najis. Ya, Pak Rahmat bahas ulang biar teman-teman memahami. Hadas adalah suatu keadaan yang menyebabkan orang tidak menjadi suci menurut syariat Islam, bukan menurut Pak Rahmat.
bukan menurut Pak Ustadz, bukan menurut Pak Kiai, bukan menurut apa kata orang, tapi menurut syariat Islam. Misalnya dikarenakan buang angin. Nah, sebagian teman-teman tidak ada yang tahu. Ada yang mengatakan, Pak Rahmat, makan itu membatalkan wudu. Padahal makan dan minum tidak membatalkan wudu. Masih dalam keadaan suci. Yang menyebabkan kita tidak suci itu yang tercantum, yang telah ditetapkan menurut syariat Islam, itu buang angin. Atau mohon maaf kentut. Sebelum kita mengerjakan ibadah, apapun itu ibadah, apalagi sholat, kita harus bersuci dari hadas. Karena orang yang berhadas, salatnya tidak sah. Orang yang berhadas, disebabkan hadas atau kentut atau buang angin tadi, ketika dia melaksanakan sholat, maka sholatnya, ibadahnya tidak sah. Nah, hadas terbagi menjadi dua. Ada hadas besar dan hadas kecil. Nah, orang yang berhadas besar, bersucinya dia harus mandi. Sementara orang yang berhadas kecil, bersucinya cukup dengan wudu. Contoh hadas kecil, buang angin atau kentut. Ya, bagaimana contoh Pak Rahmat orang yang berhadas besar? Oh, lihat contoh bunda atau umi kita yang baru melahirkan. Teman-teman, ternyata bunda kita adalah orang yang paling hebat. Bunda kita adalah orang yang paling super jago, super hebat. Bayangkan, kita dalam perut bunda itu 9 bulan lamanya. Ayo Pak Rahmat tanya, ngapain kita dalam perut bunda? Kalau kita nggak nendang perut bunda. Kadang bunda lagi nulus, kaget. Ya Allah, apa kata bunda? Tinggal bunda peluk, ya Allah, nanti lahir jadi anak yang soleh ya, anak yang soleha ya. Nah, jangan nendang umi ya. Umi lagi misalnya lagi baca Quran, umi lagi motong bawang, umi lagi masak, umi lagi buatin kopi. Bayangkan 9 bulan lamanya bunda kita itu paling hebat. Tidak ada yang bisa mengalahin kedudukan orang tua, terutama ibu. Ya, ibu kita melahirkan itu, teman-temanku sekalian, pertarungan antara hidup dan mati. Bayangkan, sakit, tetapi kita lahir, sakit yang dialami selama 9 bulan sembuh total. Ketika bunda kita melihat wajah kita yang masih bayi, masih berdarah, kemudian kita disapi dengan air susu ibu. Allah Akbar, indahnya kasih sayang. Maka betullah kata pepatah, kasih ibu kepada kita sepanjang masa, sementara kasih kita terhadap ibu sepanjang jala. Ya Allah, tahu sepanjang jala teman-teman? Pak Rahmat misalnya main ke rumah salah satu, misalnya di rumahnya Abdurrahman misalnya, atau rumahnya Muhammad. Ternyata rumahnya sekarang musim apa ya teman-teman? Musim mangga. Kata Pak Rahmat, Muhammad, boleh enggak minta mangga? Pak Rahmat silakan ambil. Pak Rahmat manjat, enggak bisa, takut pohonnya rubuh. Aduh, Pak Rahmat manjat enggak bisa. Akhirnya apa? Pak Rahmat cari bambu dah. Ambil bambu, Pak Rahmat sogok itu mangga. Truk, mangganya jatuh. Nah, bambu yang Bapak gunakan untuk mengambil pohon mangga tersebut namanya jarak. Itulah panjang kita, ibarat kita kasih sayang kita terhadap orang tua. Tetapi kasih orang tua terhadap diri kita tak akan pernah putus sampai walaupun kita sudah wafat. Allah. Itu hadas besar. Nah, kemudian hadas kecil adalah keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, seperti buang angin, buang air kecil, dan buang air besar,
Itu namanya hadas kecil. Hadas kecil yaitu sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur, ya, seperti buang angin ataupun buang air kecil dan buang air besar. Nah, seseorang yang berhadas demikian, maka dia tidak perlu mandi, cukup dengan berwudu. Misalnya lagi belajar teman-teman kelas 1A, 1B. Pak Rahmat, izin Pak, mau kemana kamu Muhammad? Atau mau kemana kamu Ifah? Pak Rahmat, izin Pak, saya mau buang air besar. Nah, setelah Ifah atau setelah Muhammad atau setelah Abdurrahman atau setelah si Fulan atau si Fulana selesai buang air besar, dia tidak perlu mandi, cukup cuci tangan yang bersih, kemudian dia hanya dengan berwudu. Karena hadas kecil, bersucinya cukup dengan berwudu. Nah, sekarang kita berbicara tentang najis. Selain dikarenakan oleh hadas itu termasuk najis ya. Pipis, BAB itu najis. Seseorang bisa tidak dikatakan suci dikarenakan adanya najis. Najis adalah kotoran yang harus dibersihkan atau kotoran yang harus dikeluarkan pada badan kita, pakaian kita, ataupun tempat aktivitas kita. Itu harus benar-benar bersih dari najis. Nah, najis anak-anakku sekalian terbagi menjadi 3 keadaan. Yang pertama adalah najis berat, yaitu najis mughalladhah. Kemudian yang kedua adalah najis mutawassithah, najis pertengahan, dan yang terakhir adalah najis mukhaffafah, najis ringan. Nah, Pak Rahmat hari ini akan membahas buat teman-teman 3 najis tadi. Pertama, najis mughalladhah, najis yang berat sekali. Kemudian najis mutawassithah, najis yang pertengahan. Kemudian yang terakhir najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Kita masuk pada najis mughalladhah, yaitu najis berat. Teman-teman, bukan berarti najis ditimbang itu berat, tidak, ya. Artinya tingkatan najisnya paling banyak atau paling besar. Contohnya ialah jilatan anjing atau babi atau B2. Jika piring kita, tempat minum kita seperti gelas, piring bejana kita yang di dapur, apabila dijilati oleh anjing, maka cara bersucinya yang pertama adalah awwaluha bitturab. Pertama adalah menggunakan tanah. Misalnya ini gelas Pak Rahmat dijilati oleh anjing, disentuh oleh anjing, maka Pak Rahmat tidak boleh langsung ambil sunlight, ambil sabun langsung cuci. Belum hilang najisnya teman-teman. Karena anjuran syariat Islam pertama kali bersuci menggunakan adalah dengan Pak Rahmat ambil tanah ya, atau debu atau pasir gitu ya, Bapak gosok semua. Setelah itu gosok, setelah itu Bapak bilas, baru gunakan sabun sampai 7 kali, baru hilang najisnya. Kenapa? Anjing itu sangat najis. Siapa yang mengatakan? Syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk membersihkan bekasan jilatan anjing ataupun B2 tersebut. Awwaluha bitturab. Cara bersucinya adalah menggunakan, paling pertama menggunakan tanah. Karena tanah bisa dipakai untuk bersuci. Contoh, kalau teman-teman kalau misalnya pergi safar, mau sholat, mau wudu, kemudian tidak ada air, apa yang harus digunakan? Tayamum. Nah, tayamum menggunakan apa? Debu, ya. Itu.
Jadi bejana kita, piring atau tempat yang kita gunakan apabila dijilati oleh anjing, maka bersuci yang paling pertama kita gunakan adalah dengan tanah. Ya, itu berkaitan dengan jilatan anjing. Kemudian najis ringan atau najis mukhaffafah. Contohnya adalah kencing anak bayi yang belum mengonsumsi makanan ataupun air mengonsumsi makanan selain air susu ibu. Misalnya teman-teman punya dede bayi yang baru lahir, pipis. Anak laki-laki, kalau anak laki-laki yang pipis, misalnya punya anak dede, maka ambil air di gayung. Ini gayung contoh ya. Bapak ambil ini gayung. Atau ini contoh aja lah kopi Bapak. Ini air. Bapak ambil di dalamnya air ya. Bapak ambil, percikan ke tempat yang basah. Oh, misalnya di Bapak gendong, cukup dipercikan. Nah, tapi kalau anak perempuan harus dicuci. Itulah syariat Islam membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Contoh kencing anak bayi yang belum mengonsumsi makanan selain air susu ibu. Apabila pakaian kita terkena kencing adik, baik laki-laki, maka membersihkannya dengan memercikan air ke bagian yang terkena najis. Jadi misalnya Pak Rahmat gendong anak Pak Rahmat yang baru umur 3 bulan, 4 bulan, Bapak gendong cuma pipis. Namanya Muhammad misalnya, pipis, Bapak nggak usah ambil baju, cuci pakai sabun, pakai rinso, nggak usah, cukup ambil air, percikan saja ke daerah yang basah, itu sudah bersih. Ya. Kemudian, tapi beda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan apabila dia pipis, maka dia harus dibersihkan seluruh bajunya. Baju misalnya para Rahmat punya anak Fatimah, kencing misalnya baju Bapak nggak boleh menggunakan percik. Bapak harus buka dan menggantikan dan pakaian Bapak harus dicuci. Kemudian yang ketiga, najis pertengahan. Ya, najis pertengahan. Contohnya adalah kotoran manusia. Ya, BAB. Kotoran manusia. Dan juga kotoran hewan. Baik itu kotorannya maupun air seninya. Air kencing. Darah, nanah, serta bangkai. Nah, darah, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan itu termasuk najis mutawassito, artinya najis pertengahan. Nah, bagaimana cara mensucinya? Jika pakaian kita terkena kotoran hewan, maka bagian yang kotor tersebut saja yang kita suci. Kita cuci. Hilang sampai bau, kita cuci sampai hilang baunya dan warnanya. Misalnya kotorannya warna kuning atau warna coklat, maka mencucinya sampai hilang warna coklatnya, hilang warna kuningnya, hilang warna hitamnya, hilang warna pinknya, hilang warna kuningnya, maka baunya pun hilang, maka baru dikatakan sudah suci. Boleh dipakai untuk sholat, boleh dipakai untuk ibadah. Tapi warnanya hilang, tapi baunya masih ada, belum suci. Maka bersihkan lagi sampai hilang warnanya dan baunya. Nah, bersuci dari hadas dan najis dapat dengan air atau dapat juga menggunakan debu yang suci ataupun daun, tisu, batang kayu dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kita bercuci dari hadas dan najis? Yang pertama, ada istilah namanya istinja. Dan yang kedua adalah istijmar. Ya. Yang pertama adalah istinja, kemudian yang kedua adalah istijmar. Apa itu
istinja? Istinja artinya membersihkan kubul dan dubur dari najis dengan menggunakan air setelah buang air kecil atau buang air besar sampai hilang bau dan warnanya. Ya. Ya. Jadi teman-teman, setelah kita selesai melakukan buang air besar, itu namanya istinja, atau buang air bersih, air kecil. Nah, cara mensucinya adalah menggunakan air sampai hilang bau dan warnanya. Tentu menggunakan sabun dan seterusnya, ya. Baru dikatakan suci. Apalagi misalnya masih ada bau, berarti belum suci teman-teman. Atau masih ada warnanya, belum suci. Dia harus benar-benar hilang bau dan warnanya. Maksudnya bau dan warnanya adalah warnanya misalnya warna hitam, warna coklat, warna kuning. Katanya ada warna pink, ya nggak ada warna pink ya. Nah, itu warnanya sampai hilang. Ya. Kalau warnanya udah hilang, baunya belum hilang. Cuci lagi sampai hilang warnanya dan baunya, baru benar-benar dikatakan dia sudah bersih dari najis. Nah, kalau istinja kita membersihkan najis dari hadas kecil menggunakan air, kalau istijmar sebaliknya. Nah, teman-teman, bagaimana kalau teman-teman berangkat ke gunung tidak menemukan air, kita mau buang air nih. Mau BAB nggak ketemu air. Makanya penggantinya adalah istijmar. Istijmar merupakan pengganti daripada istinja, yaitu membersihkan kubul dan dubur dari najis dengan menggunakan benda selain air. Contoh, batu, daun, batang kayu, ranting. Tapi lihat teman-teman, harus batang kayu, batu itu harus benar-benar bersih, jangan sampai tajam. Kalau tajam itu bisa melukai badan kita. Ya. Kertas, nah itu boleh kita gunakan. Daun juga hati-hati, jangan sampai ada ulatnya. Itu akan buat mencelakai diri kita. Ya. Istijmar dilakukan dengan benda yang suci. Perhatikan, istijmar dilakukan dengan benda yang suci dan tidak berbahaya seperti batu, daun, dan kertas. Caranya dengan menggosokkan benda tersebut pada najis yang tersisa di kubul ataupun di dubur sampai hilang bau atau warnanya. Ya, sampai hilang bau atau warnanya. Kemudian yang selanjutnya adalah wudu. Wudu artinya membersihkan sebagian anggota badan tertentu dari najis, hadas kecil maupun dari hadas kecil dengan menggunakan air. Itu wudu. Wudu membersihkan anggota badan tertentu dari najis dan hadas menggunakan air. Itu wudu. Nah, kalau nggak ada wudu, maka nggak ada air, maka kita diperintahkan untuk tayamum. Kemudian mandi. Mandi ialah mengguyurkan seluruh air ke seluruh tubuh, ya, badan untuk menghilangkan najis kecil maupun hadas besar. Menghilangkan najis, baik najis kecil maupun najis besar, hadas kecil maupun hadas besar, menggunakan air dengan cara kita mandi. Kemudian tayamum adalah mengusap anggota badan tertentu dengan debu atau tanah yang suci untuk bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar kalau kita tidak menemukan air. Ya. Tayamum adalah pengganti daripada wudu dan mandi. Kita boleh bertayamum ketika tidak menemukan air atau tidak dapat menggunakan air, misalnya sakit, habis dioperasi atau dan seterusnya, sehingga dia tidak mampu menggunakan air.
Jadi teman-teman, insya Allah Pak Rahmat pekan berikutnya kita akan praktek. Pak Rahmat akan berikan video. Nanti kita akan praktek tayamum. Bagaimana sih Pak cara tayamum menurut syariat Islam? Bagaimana sih Pak cara bersuci menggunakan selain daripada bersuci selain menggunakan air, yaitu dengan bertayamum. Sekian saja video yang bisa Pak Rahmat sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Pak Rahmat dan buat anak-anak Pak Rahmat yang soleh dan soleha. Tetap semangat belajar, selalu senantiasa menuntut ilmu. Mudah-mudahan suatu saat nanti anak-anak Pak Rahmat semua menjadi orang yang soleh, orang yang berguna baik nusa, bangsa, negara, dan untuk agama Islam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran ala husni itmamikum. Bidu'aika faratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.